Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Puji Fajar Kasih dengan NPM 18011008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 saya. Yang pertama yaitu ada bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Bab pendahuluan ini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari permasalahan yang saya temukan yang pertama yaitu mentimun. Tanaman mentimun merupakan jenis tanaman yang menghasilkan buah yang bisa dimakan. Buah mentimun biasanya dipanen sebelum masak yang biasanya dijadikan sebagai sayuran. Buah mentimun atau Cucumis sativus adalah salah satu sayuran yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik di bidang kecantikan ataupun nantinya dijadikan sebagai obat. Budidaya timun itu sendiri di Indonesia dijumpai hampir di setiap daerah, termasuk pada Kabupaten 50 Kota di Kecamatan Seliki, Kenegarian Anding. Mentimun merupakan salah satu jenis sayuran dari keluarga labu-labuan yang memiliki banyak manfaat. Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik tentang hasil survei pertanian tanaman mentimun di Indonesia pada periode 2015 dan sampai 2020 terus mengalami penurunan. Menurunnya produksi mentimun di Indonesia disebabkan beberapa kendala, diantaranya terkait dengan budidaya mentimun yang meliputi iklim dan cuaca, dan juga disebabkan oleh gangguan hama serta penyakit. Perubahan iklim dan cuaca mengakibatkan pertumbuhan mentimun tidak optimum. Gangguan hama dan penyakit juga menjadi kendala produksi. Salah satu organisme pengganggu tanaman atau OTP pada tanaman mentimun yaitu serangga. Baiklah, untuk serangga tersendiri merupakan hama, yang mana hama adalah hewan atau binatang yang merusak pertanaman dengan cara memakan, menghisap, menggeret, atau mencemari organ penting tanaman. Pada tanaman timun, sebagian besar hama perusak berupa serangga atau insekta, misalnya yaitu jenis kepik, kumbang, ulat, dan juga kutu daun. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila lingkungan kering atau panas, populasi hama ini berkembang cepat. Selanjutnya, dari observasi di lapangan, saya menemukan yaitu banyaknya hama serangga yang merusak tanaman mentimun, seperti pada ordo ornata atau Coleoptera. Ordo ini nantinya menyerang bagian daun mentimun yang mengakibatkan daun mentimun tersebut berlubang-lubang, dan juga ada yang menyerang pada bagian bunga sehingga bagian bunga tersebut menjadi rusak. Selanjutnya nantinya serangga yang ditemukan pada tanaman mentimun akan dijadikan atau digunakan sebagai bahan ajar biologi di SMA Negeri 1 Kecamatan Seliki pada materi animalia, pada subtopik invertebrata, filum arthropoda, dan pada kelas insekta, sebagaimana yang tercantum atau sesuai dengan KD 3.9, yaitu pengelompokan hewan ke filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Materi insekta ini dipelajari di sekolah, yaitu pada kelas SMA, kelas 10 semester genap. Dari hasil analisis buku dan juga survei terhadap salah satu guru PL di SMA Negeri 1 Seliki, bahan ajar yang digunakan oleh siswa kelas 10 pada saat ini yaitu berupa buku paket atau buku cetak. Akan tetapi buku cetak tersebut tidak memadai dan jumlah buku tidak cukup untuk semua siswa kelas 10.
Dan dari hasil analisis materi insekta pada buku cetak tersebut, penjelasan mengenai ciri-ciri serangga hanya dicantumkan secara umum. Tidak ada penegasan masing-masing contoh serangga yang disertai gambar, dan gambar yang disajikan sedikit, serta gambar tersebut tidak berwarna, sehingga siswa sulit memahami penjelasan lebih rinci mengenai contoh serangga. Tidak ada penggunaan bahan ajar yang lain, dan sumber belajar dari siswa tersebut hanya sebuah buku paket. Bahan ajar yang akan dibuat yaitu buku paduan atau untuk membantu peserta didik dalam mencapai pembelajaran berbentuk bahan ajar, yaitu atlas. Dari hasil identifikasi serangga ini nantinya akan disajikan dan dikembangkan dalam sebuah bahan ajar sekolah, sehingga bisa memudahkan guru pada kegiatan pembelajaran, terutama pengayaan dan penambah ilmu pengetahuan siswa di mata pelajaran biologi. Menurut Prastowo mengungkapkan, tujuan dari membuat bahan ajar yaitu dapat mempermudah pelajar dalam belajar, memberikan berbagai macam pilihan bahan ajar, serta mengurangi datangnya rasa bosan pada siswa dalam pembelajaran dan memudahkan siswa dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Untuk salah satu bahan ajar yang digunakan pada kurikulum 2013 yaitu dengan menggunakan atlas. Kelebihan dari atlas yaitu tidak ada siswa dapat terbantu untuk belajar secara mandiri, memahami bahan ajar bisa dilakukan dengan santai, info dapat diberitahukan kepada teman, lebih mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki, dan juga lebih menarik untuk digunakan dalam proses pembelajaran karena memiliki variasi warna. Atlas merupakan bahan ajar dapat dipakai untuk mendorong minat dan perhatian pelajar karena disajikan dengan banyak warna serta gambar yang dipaparkan. Jadi berdasarkan permasalahan dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka saya tertarik untuk meneliti yaitu tentang jenis-jenis serangga pengganggu pada tanaman mentimun atau Cucumis sativus sebagai bahan ajar pada materi Kingdom Animalia kelas 10 SMA atau MA. Jadi itulah latar belakang permasalahan sehingga saya bisa mengambil sebuah penelitian yaitu tentang jenis-jenis serangga. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti yaitu yang pertama adanya jenis-jenis serangga pengganggu pada tanaman mentimun, yang kedua adanya kerusakan tanaman mentimun yang disebabkan oleh serangga, yang ketiga yaitu penjelasan pada materi mengenai ciri-ciri serangga hanya dijelaskan secara umum, tidak ada penegasan masing-masing contoh serangga yang disertai gambar, dan gambar yang disajikan juga sedikit dan tidak berwarna. Masalah yang selanjutnya yaitu kurangnya bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran siswa kelas 10 pada submateri insekta di SMA Negeri 1 Kecamatan Suliki. Jadi itulah identifikasi atau permasalahan yang saya temukan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dari penelitian ini yaitu melakukan pengambilan sampel serangga pada tanaman mentimun. Yang kedua, terbatasnya objek penelitian pada serangga. Dan yang ketiga, faktor lingkungan yang diukur yaitu hanya suhu, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Dan hasil penelitian jenis serangga pengganggu yang ditemukan pada tanaman mentimun ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan ajar tambahan yaitu berupa atlas.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang mana rumusan masalah dari penelitian kali ini yaitu apa saja akar jenis serangga pengganggu yang ditemukan pada tanaman mentimun. Yang kedua, bagaimana hasil validitas atlas pada materi insekta yang digunakan di SMA, yaitu tentang jenis-jenis serangga pengganggu pada tanaman mentimun. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis serangga pengganggu yang ditemukan pada tanaman mentimun. Yang kedua, untuk menghasilkan bahan ajar tambahan berupa atlas, yaitu tentang jenis serangga pengganggu pada tanaman mentimun pada materi insekta yang valid sehingga dapat digunakan di sekolah kelas 10 SMA atau MA. Selanjutnya yaitu tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulis yaitu yang pertama bagi petani. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai serangga yang merugikan bagi pengelolaan budidaya tanaman mentimun, dan juga bagi mahasiswa dapat menambah ilmu biologi, terutama pada bidang taksonomi invertebrata dan entomologi. Yang ketiga bagi guru. Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu sebagai penunjang bahan pembelajaran biologi selain buku paket, yaitu pada materi insekta kelas 10 SMA. Bagi peserta didik manfaatnya sebagai bahan ajar tambahan selain buku paket pada materi insekta. Dan bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya nantinya dari hasil penelitian ini akan dibentuk sebuah produk yaitu berupa atlas, yang mana spesifikasi pengembangan produk itu berupa yang pertama adalah materi dan gambar yang ada pada atlas tersebut nantinya merupakan hasil dari penelitian. Yang kedua, gambar yang digunakan pada atlas merupakan foto asli dari hasil objek penelitian yang didapatkan. Yang ketiga yaitu atlas tersebut dikembangkan sesuai dengan KI, KD, dan capaian pembelajaran serta tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, atlas materi insekta tersebut dibuat dengan menggunakan Microsoft Publisher dengan ukuran kertas 21 cm dan lebar 14,8 cm. Selanjutnya, atlas tersebut nantinya akan menggunakan jenis tulisan senturi dengan ukuran 12, dan juga atlas didesain dengan menggunakan warna hijau dan kuning, serta atlas nantinya akan dicetak menggunakan kertas double side glossy. Baiklah, itulah spesifikasi dari produk nanti yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Sekian hasil presentasi dari bab 1 ini. Saya Fuji Fajar Kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.